Shalom WBI yang terkasih, kita bersyukur kalau kita masih bisa mengadakan kebaktian Natal walaupun masih tetap secara online. Karena ada satu masalah peraturan yang masa pandemik ini kita tidak bisa berkumpul secara tatap muka. Dan ini adalah yang kedua kalinya kita merayakan Natal seperti ini. Bahkan hampir 1 tahun juga kita bersekutu secara Zoom. Tidak juga dengan bertatap muka. Masa pandemik ini membuat kita tidak menentu peraturannya memang. Tetapi rasa syukur dan ucapan terima kasih kita sama Tuhan kalau sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih bisa bersekutu bersama-sama dengan WBI Kalvari. Tetapi ini semua tidak membuat iman kita makin berkurang. Adanya makin bertambah dan terus saling menguatkan. Karena hampir setiap harinya dalam grup WBI Kalvari kita selalu membagikan berkat-berkat melalui doa, firman Tuhan, dan saling mendoakan walaupun tidak secara tatap muka langsung. Kita terus saling menguatkan satu sama lain agar kita tidak kekurangan firman Tuhan. Sama seperti dalam Mazmur 46 ayat 2. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kita akan merayakan dan melaksanakan kebaktian Natal kita saat ini. Siap-siap untuk para WBI dan kita akan membuka dengan doa pembukaan. Mari kita satukan hati dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur atas kasih dan berkat-Mu sampai hari ini Tuhan. Kalau Engkau terus selalu ada untuk kami para WBI Kalvari, tiada berkekurangan kasih setia-Mu Bapa. Kalau setiap anak-anak Tuhan yang setiap minggunya selalu mengikuti Zoom, memberikan makanan rohani, Engkau terus memeliharanya sampai hari ini. Sebentar lagi kami akan merayakan hari kelahiran Engkau ya Bapa. Kiranya Engkau persiapkan hati dan pikiran kami di rumah masing-masing untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, akan berkat yang akan disampaikan oleh Pendeta Ginanti. Tuhan tolong setiap kami yang mendengar dan merasakan kasih Tuhan, memberikan kasih yang sungguh-sungguh dari Tuhan. Tuhan tolong juga lingkungan kami, jauhkan kami dari pendengaran-pendengaran yang tidak baik Tuhan. Berikan terus kasih-Mu kepada kami ya Bapa, karena Engkau satu-satunya Allah yang hidup bagi kami, yang selalu ada untuk kami. Tuhan tolong juga acara kami dari awal sampai akhir, setiap pemimpin acara, setiap pemimpin pujian, dan setiap orang yang mengambil bagian dalam acara ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Layakanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Biarlah hidupku berkenan padamu. Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Karena hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku.
Lembutkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan murah, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara surgaku bernyanyi kemuliaan di tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hati, indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hai dunia, bersukalah, Tuhanmu telah datang. Hai dunia, bersukalah, Tuhanmu telah datang. Hai sambutlah Raja surga, alam nyanyi riang, alam nyanyi riang, alam nyanyi, alam nyanyi riang, alam nyanyi riang, alam nyanyi riang, alam nyanyi riang. Hai dunia, bersukalah, hai dunia, bersukalah, Rajamu nobatkan bukit padang, gunung lembah, gemahkan pujian, gemakan pujian, gemakan pujian, gemakan pujian, gemakan pujian, gemakan puji, gemakan pujian, gemakan pujian, gemakan pujian. Mari sembahlah Raja alam raya. Mari muliakan Allah. Dia Raja Maha Tinggi. Mari memuji Dia. Mari memuji Dia karena Dia Al-Masih. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari berhimpun
Dia. Mari memuji Dia, mari memuji Dia. Masih, hai para malaikat, sorakan kidung, kumandangkan pujian yang merdu. Muliakan Allah, Raja Maha Tinggi, mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia. Mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia. Masih. Pokoknya Natal harus udah dibayar, Nas. Iya, Kamu kan janji cuma 3 bulan loh. iya. Sekarang udah bulan apa? Bilang dari April mau bayar. Sekarang udah mau Natal. Iya Bu Monik, saya paham Bu. Pokoknya harus dibayar. Saya akan usahakan ya Bu. Jangan janji-janji aja, Nes. Bilang bulan dari Agustus, September. Sekarang udah Desember. Bakalan repot saya. Semua saya lakuin ini demi persahabatan kita. Iya Bu Monik. Terima kasih ya. Terima kasih Bu, Ibu sudah bantu kami waktu itu. Ini semua karena usaha saya gagal semua Bu. Gara-gara COVID ini. Kan kamu tahu, saya ini nggak bilang-bilang sama suami saya. Kemarin dia udah nanya-nanya soal deposito. Paham Bu Monik, saya paham sekali. Bakalan hancur saya, bakalan ribut saya. Semua usaha saya belum berhasil Bu. Saya nggak mau tahu. Pokoknya Natal ini harus bayar, titik. Saya minta waktu ya Bu. Aduh, bagaimana nih? Semua tabungan kita udah habis loh. Ludes loh semuanya loh. Tinggal ini nih HP satu-satunya. Masa mau dijual juga sih? Ana juga nggak tahu, Ma. Ana udah lakuin apa yang Ana bisa. Mulai dari jualan, sampai bikin-bikin kue. Pusing nih kalau begini caranya nih. Tuhan, kenapa sih cobaan begitu berat buat kita? Apa memang Tuhan sangat membenci kita? Hah? Membenci? Kalau Tuhan gak benci kita, kenapa Papa begitu cepat dipanggil oleh Tuhan? Kenapa semua yang ada pada kita ludes semua, hilang semua? Tuhan, usaha bangkrut, tabungan habis semuanya, rumah juga terjual. Nah sekarang nih kita nih, ini nih, di rumah kontrakan ini nih. Gimana nih caranya nih? Kenapa Mama tiba-tiba menuntut Tuhan begitu? Mama aja jarang pergi ke gereja. Apa pantas Mama menuntut Tuhan seperti itu? Hah? Pinter kamu ya menasehatin Mama. Kamu tuh tahu apa? Kamu tahu apa? Ah udahlah. Mama gak mau berdebat lagi dengan kamu. Malah tambah pusing tahu. Lihat tuh teman-teman Mama nih. Masa semua telepon Mama di reject? Pada ketakutan kali ini. Takut diminta pinjem duit kali. Dulu ya, waktu kita kaya, semua mau deket-deket. Semua ngaku saudara. Nah sekarang, boro-boro. Dasar teman-teman palsu nih pada nih. Dasar pada sialan semuanya. Ma, daripada Mama kesal teleponin teman-teman arisan Mama, coba deh Mama telepon Tante Lisda.
Siapa tahu Tante Lisda bisa kasih saran atau enggak bisa minta didoakan, Ma. Hah? Teleponin si Cilisda itu? Nanti dikira kita minta macam-macam lagi. Ya, kita sih cuma mau minta pendapat ya. Mau tukar pikiran gitu. Tapi nanti disangkanya kita minta macam-macam. Udahlah. Bukannya itu gunanya Mama punya teman gereja. Jangan samain, Ma, sama teman-teman arisan Mama yang palsu itu. Ketika lagi senang aja, Mama bisa happy-happy sama mereka. Ketika sedang susah seperti sekarang ini, tidak ada yang mau kenal Mama lagi. Coba aja, Ma, telepon Tante Lisda dulu. Jangan berprasangka buruk dulu, Ma. Bukankah Tante Lisda sangat membantu kita kemarin pas pemakaman Papa? Coba aja deh dulu, Ma. Ya udah deh ya. Mama coba deh. Ya, begitulah ceritanya teman-teman. Mohon dukungannya ya dari teman-teman WBI. Saya tidak bisa bantu apa-apa, Agnes. Nanti akan saya selalu bantu bawa dalam doa ya, Agnes. Iya, maaf. Saya juga sedang sakit. Kita saling doakan aja ya, Ibu. Iya, Ngai juga ikut prihatin dengan kondisi Agnes. Semoga Tuhan buka jalan ya. Ngai juga bantu deh dalam doa buat Agnes. Saya tahu ini masa-masa yang sulit buat kamu dan anak Agnes. Tapi jangan khawatir, Tuhan pasti menolong kamu. Trims ya. Tapi saya nggak tahu nih harus berbuat apa lagi. Bagaimana kalau Agnes coba buat puding Natal, kemudian kirim ke teman-teman yang ada di WBI, yang walaupun kamu sekarang nggak tahu harus berbuat apa lagi, tapi cobalah berbagi dengan apa yang masih ada. Maksudnya apa ya? Ya, sekalipun sekarang Agnes nggak tahu mesti berbuat apa, mau dagang serba sulit, mau berbuat ini juga susah. Coba buat puding yang paling enak, kemudian kirim ke teman-teman yang ada di WBI. Karena kita semua tahu kok puding Agnes itu enak, dan pakailah itu untuk memberkati. Memberkati dengan puding? Iya, memberkati pakai puding. Kamu coba buat puding yang paling enak, terus kirim ke teman-teman yang ada di WBI yang selama ini selalu mendukung kamu di dalam doa. Anggap aja sebagai ucapan terima kasih, tapi jangan harapin imbalan ya. Berbuatlah seperti untuk Tuhan, Agnes. Bagaimana? Hah? Memberkati orang dengan membuat puding? Ya, itu sih sarannya Cilisda. Dasar orang gereja, maunya gratisan aja. Buat apa kita buang-buang uang? Bukan buang uang, Ma. Tapi kita memberkati dengan sisa uang yang ada. Mungkin itu maksudnya Tante Lisda. Kalau memang gereja mau bantu, ya beli aja puding kita. Masa kita disuruh bagi-bagi gratis? Aneh aja tuh. Untuk makan seminggu kita aja nih ke depan nih, kita nggak tahu loh mau makan apa. Memang sulit dan tidak masuk akal sih, Ma. Tetapi Ana merasa ini bukan hal yang buruk juga. Di tengah pandemi seperti ini, ketika kita lagi susah, kita bisa memberkati orang-orang. Mungkin Tuhan mengajarkan Mama untuk bermurah hati. Hah? Bermurah hati kata kamu? Kalau Tuhan memang bermurah hati sama kita, nggak akan begini kejadiannya. Papa nggak akan cepat dipanggil. Jangankan barang yang murah, yang mahal-mahal aja Mami beliin. Kalau kita dalam keadaan seperti dulu. Nah sekarang
Udahlah. Justru itu, Ma. Ketika susah, kita bisa memberkati dengan apa yang kita punya. Bukankah kata pendeta, untuk menjadi berkat, kita tidak harus menunggu menjadi kaya raya. Dalam situasi seberat apapun, kita tetap bisa, Ma, memberkati orang. Lagian, sebagian bahan-bahan puding kan masih ada. Dan dengan uang yang ada, kita masih bisa, Ma, bikin puding puluhan loyang. Ya udahlah, terserah kamu aja deh. Lah, Mama udah capek berdebat sama kamu. Nih, masih ada uang 700.000 nih, kamu pakai deh. Terserah deh kamu pakai. Tapi inget loh, kita udah gak ada duit lagi loh. Terserah kamu deh. Ma, ini Ana ada sedikit tabungan, bisa juga dipakai untuk menjadi berkat. Uang dari mana kamu? Selama ini Ana udah jualan, Ma. Ana juga udah ngajar les ke teman-teman Ana. Ada sih sebagian yang membayar, tapi memang tidak banyak. Tadinya Ana berencana untuk memberikan Mama hadiah Natal. Tetapi sekarang sepertinya lebih berguna untuk membuat puding ya, Ma. Aduh, Mama jadi terharu deh. Padahal kamu kan masih perlu bayar uang kuliah. Mama sendiri udah dapat pinjaman loh. Ma, kita memang kondisinya lagi susah. Tetapi bukan berarti kita berhenti menjadi berkat. Kita memang kekurangan, Ma. Tetapi kita bukan mental pengemis yang minta kiri minta kanan. Kan Papa yang ajarkan itu. Ana percaya Tuhan akan menolong kita untuk melewati semua ini. Ya, Papa kamu sih paling pantang loh minta-minta. Dia bekerja dengan keringatnya sendiri, menghasilkan segala sesuatu dengan baik. Dan sekarang Mama lihat semangat Papa kamu itu ada loh sama kamu. Mama jadi terharu deh. Kita bikin puding ya, puding yang paling enak. Jangan lupa tuh kasih juga tuh Bung Ngoni supaya dia nyobain juga puding kita. Iya, Ma. Ayo kita jadi saluran berkat. Yuk. Agnes, wow, saya kaget terima kiriman puding dari kamu. Puding kamu semakin enak. Bisa nggak pesen 2 loyang? Iya, Bu Bini, saya juga baru tahu kalau pudingnya sangat enak sekali. Anak-anak pada suka itu. Boleh nggak pesan 5 loyang buat teman-teman yang ada di STT, Bu? Ini hebat, Agnes. Susah-susah begini masih bisa kirim-kirim puding gratis. Ngai doain ya, Tuhan makin memberkati. Agnes, puding kamu memang top banget ya. Ko Robert mau pesen tuh 20 loyang. Mau bagi-bagi teman dan saudara katanya. Semoga ini adalah jalan yang Tuhan bukakan untuk usaha puding kamu ya, Agnes. Dan saya juga ucapkan untuk semua ibu-ibu, selamat hari Natal. Tuhan Yesus berkati. Selamat Natal. Selamat Natal. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat Natal. Mami pesan puding. Puding? Puding apaan? Gak pesen apa-apa. Nah, ini ada kiriman puding. Coba lihat siapa yang kirim. Wah, ini ada suratnya. Dari Agnes ya. Bu Monik, ini kami ada sedikit berkat. Silakan dicoba puding buatan kami. Semoga berkenan. Soal hutang, semoga bisa segera kami bayarkan. Tuhan Yesus berkati.
Selamat Natal. Hutang. Maksudnya apa, Mi? Maafin Mami ya, Pi. Kemarin itu Agnes mau pinjam uang buat usaha pudingnya. Jadi tanpa sepengetahuan Papi, Mami cairin deh depositonya, kasih pinjam Agnes. Tahu sendiri kan, Ivan meninggal, keluarga mereka jadi susah. Tapi sekarang Agnes belum bisa pulangin karena usahanya juga lagi sulit. Lalu? Kemarin kan Papi suruh cairin deposito. Ngomong-ngomong soal deposito, Mami jadi bingung. Jadi Mami suruh Agnes cepet-cepet bayar. Nanti kalau Papi tahu, Papi marah-marah lagi. Tapi Agnes belum bisa bayar, dia lagi susah. Kenapa nggak cerita dari awal, Mami? Kan malu. Selama ini kan kita diberkati dari keluarga Agnes. Maksudnya gimana, Pi? Bukankah Mami tahu usaha kita berhasil ini karena bantuan Ivan beberapa tahun yang lalu. Anak Agnes selama ini mengajar les anak-anak kita secara gratis pula, tidak mau bayar. Sempet Papi mau bayar, tetapi anaknya bilang tidak usah. Dan yang paling menyentuh Papi adalah Jenny, anak kita. Setiap bulan butuh donor darah karena penyakit thalassemia. Dan Ana, dia adalah pendonor setia untuk anak kita. Aduh, Mami lupa lagi. Aduh, sorry. Aduh, gimana ya? Udah Mami marah-marah sama Agnes lagi. Dan sekarang dalam keadaan sulit seperti ini, mereka masih bisa kirim puding gratis ke kita. Malu kita. Coba Mami telepon Agnes, bilang uang yang kemarin mereka pinjam sudah tidak usah dikembalikan, anggap aja sebagai hadiah Natal dari kita. Ya, apalagi dalam kondisi sulit seperti ini. Sekarang saatnya kita bantu mereka. Oke, Depi. Iya, oke. Tidak, Bu Monik. Hutang tetap hutang. Saya harus tetap membayarnya. Nanti ya Bu, kalau saya sudah ada uangnya, saya pasti bayarkan. Terima kasih ya Bu. Ibu sudah memberikan waktu kepada kami. Itu udah cukup Bu. Itu udah sebagai hadiah Natal kami. Ngomong-ngomong Bu, puding yang saya kirimkan gimana Bu? Cocok nggak Bu rasanya? Teman-teman di WBI semua suka loh Bu. Itu tidak pakai pengawet loh Bu. Enak banget. Aku suka ya. Aduh, syukurlah Bu kalau Ibu suka. Boleh kan aku pesen? Boleh. Ibu mau pesan berapa loyang? Wah, puji Tuhan. Mama udah lihat hasil pesanan puding minggu ini. Ternyata usaha puding mulai gerak loh. Wah, pesanannya lumayan ya. Luar biasa loh Tuhan bekerjanya. Aduh, dari minggu yang lalu nih. Wah, teman-teman WBI yang mesen banyak loh. Ini teman-teman kuliah kamu juga banyak nih yang mesen. Wah, kita sampai kewalahan loh. Ternyata masa-masa sulit ini membuat kita semakin bergantung pada Tuhan ya, Mah. Papa pasti bangga melihat Mama bisa bangkit dan berjuang. Tuhan masih loh mengasihi keluarga kita. Meskipun awalnya Mama kecewa, marah sama Tuhan. Rasanya tidak ada lagi masa depan. Tetapi hari ini, di saat Natal ini, Mama kembali diingatkan bahwa Tuhan mengasihi sekali Mama ini, orang yang sudah jauh dari Tuhan. Terima kasih ya. Kamu sudah mengingatkan Mama. Kamu sudah menemani Mama di saat-saat sulit.
Terima kasih anak mama. Terima kasih Tuhan Yesus. Ana percaya apa yang Tuhan berikan untuk keluarga ini semuanya untuk kebaikan kita. Membawa kita kembali kepada Tuhan Yesus. Natal kali ini sungguh berbeda ya, Ma. Tidak ada apa-apa membuat Ana sedih. Tidak ada rumah bagus. Tidak ada liburan mewah. Tetapi ada Tuhan ya, Ma, di Natal kita. Mama juga sedih. Tapi Mama percaya Papa di surga sudah senang bersama dengan Tuhan. Dia pasti juga sedang Natalan di sana. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu yang telah dinyatakan kepada kami semua. Dalam kesempatan ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau mendengar apa yang Tuhan mau katakan kepada kami pada kesempatan di dalam hari yang indah yang Tuhan beri buat kami. Tolong kami Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada kesempatan ini betul-betul dari Tuhan, dan Tuhan sendiri akan memberikan kepada kami semua. Pakai hamba-Mu yang akan menguraikannya. Biarlah semuanya terjadi seturut dengan kehendak Tuhan saja, yang akhirnya Tuhan dipermuliakan di dalam semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, kita bersyukur ya, karena hari ini hari yang indah, hari yang luar biasa. Terutama kepada wanita-wanita yang ada di Gereja Baptis Indonesia Kalvari ini, WBI yang mengadakan Natal. Ini suatu hal yang luar biasa. Mengapa? Karena tidak ada kesempatan-kesempatan di lain waktu yang ada, tetapi hari ini adalah hari yang indah yang bagi saya kesempatan yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan untuk kita bersama-sama bisa merayakan Natal. Karena masa-masa yang sulit, yaitu masa pandemi yang belum selesai. Nah, kita sama-sama berjuang. Namun di tengah-tengah perjuangan ini jangan kalah ya, jangan merasa lemah, jangan merasa bahwa ini suatu tekanan yang kita tidak bisa keluar. Pasti ada jalan keluarnya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini di WBI ini kita dibawa kepada satu tema, yaitu Natal membawa pengharapan dan sukacita. Wah, ini luar biasa ya. Dari Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Hari ini saya akan membawa kepada satu tokoh yang bagi saya menjadi penting buat ibu-ibu yang ada sekarang ini. Mengapa? Karena saya melihat tokoh ini ya adalah tokoh seorang wanita yang hebat, yang luar biasa, yang bisa memberi inspirasi juga buat ibu-ibu di zaman sekarang ini, di masa ini di mana kita sedang menghadapi hal-hal yang sulit di tengah-tengah kehidupan yang ada. Hari ini kita mau lihat, siapa tidak kenal tokoh Maria. Wah, Maria ini adalah ada satu tokoh yang bagi saya menarik, memberi inspirasi besar. Karena apa? Karena di dalam firman Tuhan di sini kita bisa melihat bagaimana Maria dalam situasi dalam keadaan ia tertekan, tetapi ternyata ada satu sikap yang indah, yang besar, yang luar biasa, yang bisa menjadi teladan di zaman sekarang ini. Karena itu hari ini saya ingin membawa kepada ibu-ibu atau wanita-wanita baptis Kalvari ini dengan satu
satu bagian penting yang bisa dilihat dalam kehidupan seorang Maria. Maria betul-betul ya memberi inspirasi. Di Natal betul-betul dia apa ya? Mendapatkan yang namanya pengharapan dan sukacita. Makanya di dalam pasal 1 ini ya, Lukas ya ayat 46 sampai dengan 56 kita melihat bagaimana Maria dikatakan di sini ada satu bagian yang bagi saya menarik ketika dia berkata begini, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira. Wah, saudara membayangkan itu? Ini luar biasa. Apa yang kita bisa pelajari di tengah-tengah kehidupan yang berat, yang sulit, yang istilahnya ada tekanan-tekanan, tetapi bagaimana Maria bisa melihat dan memposisikan ya hidupnya, dirinya itu dengan melihat ada pengharapan, ada janji Tuhan yang besar, ada sukacita yang besar. Kalau kita melihat di dalam ayat sebelumnya, di dalam ayat 38 ketika malaikat datang ya menyampaikan pesan kepada dia, satu pesan yang sebenarnya ya menarik ya. Pesan yang disampaikan malaikat itu kan satu kabar baik ya, berita yang luar biasa. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah apa? Maria hamil ya di luar. Yang kita tahu dia belum menikah dengan Yusuf. Tetapi apa? Dia sudah hamil. Coba bayangkan ya ibu-ibu atau wanita-wanita terutama yang belum menikah. Apa yang terjadi? Seandainya seperti ini, wah, apa yang akan terjadi? Wah, pasti ini menjadi apa namanya ya, bahan cerita ya, bahan apa, perguncingan orang. Coba bayangkan kalau ada wanita yang diperhadapkan yang seperti ini, wah, tekanannya itu berat sekali. Apalagi kalau ada yang melakukan lalu tidak punya tanggung jawab. Wah, ini lebih parah lagi kan? Suatu tekanan berat, beban berat pasti rasanya. Tetapi dalam hal ini saudara kalau kita melihat ya, bagaimana ya mereka bisa ya secara khusus ya Maria di sini dikatakan ketika dia mendengar apa yang telah disampaikan oleh malaikat itu kepada dia berkata begini dalam ayat yang ke-38 Lukas 1. Dikatakan begini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu dan apa? Menurut perkataanmu itu. Wah, saudara, ini tidak mudah. Ibu-ibu, wanita-wanita, ini tidak gampang. Ketika dia mendapatkan kayak apa ya, peneguhan tentang betul-betul ini malaikat menyampaikan satu pesan berita kepada dia. Di sini dia berkata apa? Jadilah padaku menurut perkataanmu. Menurut perkataan siapa? Menurut perkataan malaikat. Di sini sebenarnya ada pengharapan. Di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah hal yang berat, yang sulit, yang tidak masuk akal, ternyata Maria mengatakan seperti itu. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Wah, ini satu ungkapan pengharapan, satu ungkapan sukacita yang hebat, yang luar biasa. Nah, dalam hal ini mari kita melihat apa yang bisa kita teladankan dalam hal ini. Yang pertama, bagaimana Maria mengungkapkan hatinya yang penuh dengan pujian. Wah, luar biasa ya. Hatinya yang mau memuji Tuhan. Orang yang memiliki pengharapan dan sukacita di Natal ini, kita bisa melihat hatinya penuh dengan pujian, saudara. Walaupun ada tekanan, walaupun ada hal yang sulit, walaupun ada hal-hal yang berat dalam kehidupannya, tetapi hal yang menarik dalam bagian ini yang bisa menjadi teladan adalah apa yang dia katakan. Dia punya hati yang terus memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara, ibu-ibu, wanita, ini tidak mudah. Kita ada dalam kondisi yang sama. Kita diterpa dengan yang namanya badai corona ini ya. Kita ada dalam himpitan-himpitan yang tidak menentu apa yang akan terjadi hari esok. Kita diperhadapkan dengan apa? Banyaknya pilihan-pilihan juga. Tetapi dalam hal ini apakah kita masih berkata seperti Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Wah, hebat. Di saat yang seperti ini dia berkata, hatiku yang mau ya, yang terus memuji Tuhan. Padahal dia sedang mengalami yang berat. Dan kalau kita lihat perjalanannya ya selanjutnya,
sedang hamil seperti itu, mengadakan perjalanan yang jauh, jalan kaki, naik keledai. Wah, ini tidak gampang, tekanan dan lain sebagainya. Juga mungkin cibiran-cibiran orang, tetangga-tetangga. Wah, ini berat. Apa yang dialami oleh yang namanya Maria ini sesungguhnya berat. Tetapi kalau kita perhatikan saudara, di tengah hal-hal yang seperti itu, ya, apa yang terjadi? Dia berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Jadi yang pertama, orang yang memiliki pengharapan dan sukacita di Natal ini adalah orang-orang yang mampu berkata apa? Jiwaku memuliakan Tuhan, sekalipun ada tekanan, sekalipun ada rintangan, sekalipun ada badai, sekalipun ada hal-hal yang berat dalam kehidupan sehari-hari. Banyak hal, mungkin ibu-ibu mengalami hal-hal yang berat dalam kehidupan yang ada, tetapi mari kita belajar dari Maria. Dia punya pengharapan, dia berkata jiwaku memuliakan Tuhan. Oh, ini luar biasa. Hatinya penuh dengan pujian di apa? Dalam situasi kondisi yang terjepit seperti itu. Membayangkan ya, kalau ketika kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Lukas, mereka mengadakan perjalanan pada waktu itu, mendaftarkan diri, banyak hal pasti yang mereka hadapi. Beda dengan sekarang ya, sekarang semua fasilitas sudah ada, kendaraan sudah ada, enak semua, nyaman. Dulu ya jalan kaki, wah itu berat, pegunungan dan lain sebagainya. Kita tidak mengalami seperti itu, tapi juga dalam hidup ini ada tekanan-tekanan pasti dialami dan dirasakan oleh ibu-ibu, oleh wanita-wanita. Menjalani yang namanya rumah tangga, menjalani yang namanya kehidupan sehari-hari ya, pasti berat rasanya. Tetapi mari kita belajar. Di tengah himpitan di sini kita melihat bagaimana Maria punya pengharapan. Maria bersukacita. Ada pengharapan, ada sukacita di tengah-tengah yang namanya apa? Kehidupan yang sulit. Dan dia beri contoh yang paling penting dalam bagian ini adalah apa? Hatinya penuh dengan puji-pujian. Wah, ini luar biasa. Itu hal yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dalam bagian ini, dikatakan di dalam ayat 48a, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Wah saudara, ini menarik. Dikatakan apa? Tuhan memperhatikan. Jadi mengapa Maria memiliki pengharapan di Natal ini, memiliki sukacita? Karena dia punya keyakinan bahwa Tuhan memperhatikan hambanya, kerendahan hambanya. Kita tahu kehidupan Maria seperti apa. Dia hidup dalam keluarga yang sederhana, ya. Kehidupannya bukan kelas yang dikatakan ya kelas atas, ya. Bukan yang namanya dia hidup di kalangan orang-orang yang dikatakan di istana. Padahal yang akan datang itu kan adalah raja di atas segala raja. Dia membawa yang namanya raja di atas segala raja, penguasa, pencipta langit dan bumi. Tetapi dia hidup dalam kesederhanaan sebagai orang yang dikatakan yang memiliki kehidupan yang sepertinya berbeda dengan yang lainnya. Tetapi ini yang menarik, dia berkata, sebab ia memperhatikan kerendahan hambanya. Wah, luar biasa. Memang ini yang perlu kita teladani dalam hidup ini. Jadilah anak-anak Tuhan yang betul-betul di mana kita mendapatkan yang betul-betul perhatian Tuhan. Ingat baik-baik, dalam perjalanan kehidupan ini Tuhan selalu memperhatikan kita semuanya. Mungkin ada yang berkata, wah saya kok tidak diperhatikan, hidup saya ini kok seperti ini. Mungkin juga ada yang berkata, hidup saya kok susah terus. Saudara, ibu-ibu, wanita baptis Indonesia, perhatikan Maria dalam bagian ini. Firman Tuhan berkata apa? Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Wah, menarik ya. Jadi Maria memberikan satu teladan. Artinya ternyata Tuhan memperhatikan. Tuhan tidak pernah diam. Kalau ada orang-orang yang mulai berpikir bahwa mungkin Tuhan tidak lagi mengasihi saya. Kalau ada yang mungkin mulai berkata, oh Tuhan tidak lagi sayang dengan saya. Mari belajar dari Maria. Inilah yang dia berkata, Natal membawa pengharapan dan sukacita. Karena apa? Karena dia melihat dalam kesederhanaan dia, dalam kesulitannya, dalam kesusahannya, Tuhan memperhatikan dia. Poin penting itu yang harus terus dibangun dalam hidup kita.
Bahwa kita punya keyakinan di Natal ini ada pengharapan, ada sukacita. Bukan Tuhan diam, tapi Tuhan betul-betul memperhatikan. Wah, luar biasa. Dan yang ketiga yang kita bisa lihat bersama-sama dalam bagian ini, Maria apa? Sangat berbahagia. Wah, ini luar biasa kalau kita perhatikan. Ayat yang ke-48b, segala keturunannya akan menyebut aku berbahagia. Wow. Bagaimana nyanyiannya? Ini kan ungkapan nyanyian dari Maria. Di sini kita bisa lihat ya. Dikatakan apa? Dalam ayat 48b, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Maria berbahagia karena apa? Karena dia dipakai sebagai hamba Tuhan. Wow, siapa yang mau? Siapa mau? Disinilah poin penting, dikatakan Maria berbahagia karena apa? Dipakai sebagai hambanya, hamba Tuhan. Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Wow, ini harusnya memiliki motivasi. Ini harus termotivasi. Inilah yang namanya Natal membawa pengharapan dan sukacita. Maria tidak lagi melihat persoalan itu. Maria melepaskan semua beban-beban itu. Maria tidak lagi menjadi titik berat bahwa ini tekanan, ini penderitaan, ini kesulitan, ini persoalan. Tetapi sekarang dia berkata apa? Dia berbahagia karena dia dipakai oleh Tuhan. Tidak semua orang, saudara. Ini istimewanya, hak yang diberikan oleh Tuhan. Dan dia berkata apa? Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Apa yang dia lakukan dalam bagian ini? Dalam nyanyian ini aslinya seperti ini. Dia melupakan semua beban-beban itu. Dan tidak berfokus lagi kepada masalah, beban, dan lain sebagainya. Dan kalau dia terus berfokus kepada masalah itu, pasti jalan ceritanya berbeda. Tetapi dalam bagian ini kita bisa menemukan bahwa Maria berkata, karena dia dipakai sebagai hambanya, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Bagaimana ibu-ibu? Bagaimana wanita baptis? Siap dipakai di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah yang namanya banyak hal yang belum kita ketahui. Siap mau dipakai oleh Tuhan dan berkata seperti ini, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Wah, luar biasa ya. Saya membayangkan di antara ibu-ibu atau wanita-wanita yang ada di sini lalu berkata, wah, saya senang seperti Maria. Nanti dikatakan segala keturunan akan berkata apa? Menyebut aku berbahagia, menyebut wanita ini, menyebut ibu ini sebagai apa? Orang yang berbahagia. Sesungguhnya karena apa? Karena dia berkata, aku adalah hamba Allah. Maria yakini itu. Dan dia percaya itu. Dan dia jalani semuanya itu. Seperti dalam ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Ibu-ibu, wanita baptis Indonesia, Natal membawa pengharapan dan sukacita. Maria percaya akan hal itu. Dan dia betul-betul menjalaninya. Dan luar biasa. Di dalam ayat yang selanjutnya, ayat 49a berkata, karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Bayangkan itu. Ini kan masalah. Waktu dia dengan Yusuf kan mereka itu belum, ya, sebagai suami istri belum sah. Seharusnya itu kan masalah yang serius. Tetapi dia berkata dalam bagian ini apa? Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Coba bayangkan ini. Jadi ada masalah yang serius di dalam kehidupannya. Dia bukan melihat masalah itu, tetapi dia melihat apa namanya? Perbuatan tangan Tuhan yang besar. Dan ini yang kadang-kala kita lupa. Terkadang kita fokus kepada masalah dan kita lupa bahwa ada perbuatan tangan Tuhan yang besar yang sedang menanti, yang sedang disiapkan oleh Tuhan, dan inilah yang diyakini oleh
yang namanya Maria. Natal membawa pengharapan dan sukacita kepada kita. Maria sudah mengalami itu. Maria sudah menjalani semuanya itu. Dan akhirnya dia berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Oh, luar biasa. Harapan saya di Natal ini juga, WBI yang ada memiliki hal yang sama seperti Maria, yaitu Natal membawa pengharapan dan sukacita. Hal yang luar biasa yang terjadi, Allah melakukan perbuatan-perbuatan besar dalam kehidupan Maria. Memang kalau kita melihat ini sulit, ini berat, tetapi Maria bisa tunjukkan kepada kita di zaman sekarang ini. Berarti WBI yang ada, wanita-wanita yang ada, mari menjalaninya seperti Maria. Dia punya keyakinan yang kuat di dalam kehidupannya, sehingga dia melangkah dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepastian. Natal membawa pengharapan dan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Kami diingatkan lagi dengan satu tokoh yang begitu penting di dalam kehidupan ini. Ada seorang Maria yang bisa memberikan teladan-teladan penting buat wanita-wanita yang ada di muka bumi dan khususnya di Gereja Baptis Kalvari ini. Berkati kami semua, berkati yang sudah mendengarkannya. Biarlah kemurahan dan kasih setia Tuhan terus melimpah dan menjadikan bahwa di Natal ini ada pengharapan, ada sukacita di tengah-tengah kehidupan yang sedang dijalani sekarang ini. Kami percaya dan yakin bahwa apa yang sudah menjadi teladan dari Maria ini bisa juga menjadi inspirasi buat wanita-wanita yang ada, sehingga bisa melangkah dengan penuh kepastian di dalam dunia ini. Berkati yang sudah mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Yesus Kristus lahir. Kami mewakili pengurus Wanita Baptis Indonesia Kalvari mengucapkan buat semua wanita di mana saja, selamat Hari Natal 2021. Tuhan Yesus memberkati dengan sukacita, damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk semua yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami sudah bersama-sama menikmati kemurahan, kebaikan, kasih Tuhan melalui Natal ini, Natal WBI ini ya Tuhan. Tuhan sudah menolong panitia semua yang mempersiapkan ini Tuhan. Bahkan di dalam kebaktian Natal ini khususnya untuk WBI ini Tuhan, kami sudah bersama-sama menikmati dari awal sampai akhir. Ada banyak berkat yang kami dapat ya Tuhan di dalam Natal ini ya Tuhan. Kami percaya tidak kebetulan kami ada bersama-sama, tetapi inilah yang menjadi rancangan Tuhan di dalam semuanya. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memimpin semuanya. Ya, Natal ini Tuhan dari awal sampai akhir Tuhan sudah memimpin dan memberkatinya. Dan kami percaya dan yakin semuanya ini karena Tuhan sendiri yang sudah memberikannya kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Kami mau akhiri Natal WBI ini. Kami mohon berkat Tuhan di dalamnya. Biarlah kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan senantiasa memimpin menyertai semuanya. Mulai hari ini, besok, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. We wish you a Merry Christmas and a happy. Sekali lagi, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy New Year. Kami dari Wanita Baptis Indonesia Kalvari mengucapkan Selamat Hari Natal. Merry Christmas.